mengatakan bahwa ini akan ditutup sementara. Nah, gimana pengusahanya itu, Pak? Pak, mungkin kami sampaikan kembali, bukan di blacklist, tapi akan diputuskan dari sisi komersialnya dengan Pertamina. Tapi kalau dari sisi penegakan hukum, tadi seperti Pak Dirti Peter sampaikan, penyidikannya berlangsung dan Horas Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Aku ya bak laki teh hilah malu kalilah jadi orang Batak ini ya, terus saja merampok uang rakyat, memeras ya, baru aja tidak lupa, tidak lekang ingatan. Siapa itu Kombes Dona Perlaungan Simanjuntak, ya, polisi yang memeras turis lagi nonton apapun, konser Jakarta Warehouse Project di Peras, Marga Simanjuntak dari Balige. Gak lama setelahnya ada lagi orang Batak ini, Rifa Siahaan, Berbalige lagi dari Balige, dari Balige. Yang gak adanya orang Hasea dari Balige ini. Ya, malu kita, malu. Opung. Maila. Aduh, dipermalukan kita ini, mega korupsi terbesar sedunia akhirat mungkin ini. Direkturnya umum Dirut Patraniaga Pertamina Rifa Siahaan Museng, istri berusiaan, mama saya, opung baru saya, terus sampai 5 generasi ke depan, ke atas berusiaan, Sobade Batak. Ugo ya baktahe, gila kimaila bener ya. Kenapa Batak ini dikasih kewenangan, dikasih wewenang ya untuk bertanggung jawab, berguna pada rakyat, dengan wewenangnya malah mempermalukan, malah merugikan rakyat, mengoplos ya Pertamax dari apanya, banyak kali isu dari Pertalite lah, dari ya RON 90, ada yang bilang juga dari bensin premium RON 80, RON berapa, 88. Aduh, kok bisa lah kau Rifa Siahaan, aduh ampun, malunya kita, malu. Kau Perbalige, Sobade Batak. Aduh, yang gimana ya kau, yang kurang cukupnya gajimu yang miliaran itu, hampir 2 miliar kau sebulan untuk hidup poya-poya kau sama anak istrimu, sampai rakus kau. Rugi kami semua ya. Kami beli Pertamax, ternyata oplosan kalian buat, markup harga, markup shipping, markup impor. Aduh ampun, tahe, malunya memang. Ya, Indonesia ini, Ibu Pertiwi ini sedang berduka, ya, sedang bersusah hati. Bagaimana para pejabat-pejabat maling uang rakyat ini tidak ada lagi rasa malunya. Rasa malunya seolah-olah hepengnya itu, uangnya itu mau dibawa itu ke kematian itu. Ya, gaya hidup kurang terus. Tak peduli rakyat. Ratusan juta miskin, Luhut Binsar Panjaitan, Idokoko Hodona Golap. Kau yang gelap, bukan Indonesia yang gelap. Ya, Indonesia yang gelap. 100 juta lebih miskin, 50.000 perak pun sehari gak bisa. Kau parkir aja di kafe atau di hotel
atau dimanapun di golf, itu paling keluar 100.000 untuk parkir aja, minimum. Inilah ya, Binsar Panjaitan, Tuan di Bangarra, ya dari Baligi juga. Aduh, ampun, malu kali kita jadi orang Batak ya, khususnya Perbaligi. Ya, marga, aduh, tahe. Ya, Rifasiaan, ya kami menuntut, saya lah, nggak usah kami, nanti ada orang Batak Baligi nggak setuju dengan saya ya. Banyak protes nanti, tapi saya sebagai salah satu marga dari Baligi, Sianipar, malunya nggak tahu lagi lah malunya, aduh ampun. Lah marga Sian Museng, ada berita mega korupsi terbesar dunia akhirat, merugikan negara dan rakyat dan konsumen loh, bukan negara saja, bukan APBN saja, rakyat pembeli. Ya. 193,7 triliun dalam tahun 2023 saja. Katanya 2018 sampai 2023. Berarti kalau kali 5 hampir 1000 triliun. Ya. Malunya kayak apa kami, Rifasiaan? Malunya kami kau buat. Malunya kami, jadi apa kami nih? Ya, dipersepsikan orang Batak maling. Apalagi Perbaligi. Dan secara umum orang Batak. Maling, holan hepeng di. Kasih suap, bisanya itu. Gak ada idealismenya itu, cuma duitnya itu. Tentu orang akan berpersepsi seperti itu. Malu kita. Ya. Malu. Tahe, neng tangis sih bahasa. Aduh, kok bisa rusak? Apa lagi yang kau cari di dunia ini? Sudah diberikan kau kemewahan oleh badan usaha milik negara, milik rakyat. Miliaran kau tiap bulan. Masih kurang lagi kau. Menyolong lagi kau. Apa nggak pernah bapakmu mengajari? Manako, unang manako. Jangan mencuri. Unang manako. Ngamoraho, tonggope manako. Manusia mau sudah kaya, kurang lagi, mencuri lagi, hak rakyat, hak konsumen, hak negara, APBN. Malu bah, terus terang malu. Ya, saya sebagai warga Baligi, saya salah satu Perbaligi, mama saya berusiaan dan sudah saya ulangi tadi, istri berusiaan, opung boru, sampai ke atas berusiaan. Coba di Batak. Saya menginginkan kau dihukum mati. Ya, semoga lah kau dihukum mati. Ya, malu kami, malu. Manako, mencuri adalah tindakan paling dibenci. Sejak kecil kita diajari jangan mencuri. Unang manako. Pailelah hukum. Orang ini Rifasiaan. Katanya menjabat sejak Juni 2023, Direktur Patra Niaga Pertamina. Pertanyaannya, kenapa direktur sebelumnya, Marga Nasution kalau nggak salah, dan sebelumnya lagi, kenapa nggak diciduk juga? Hai, Jaksa Agung, bersihkanlah semua, ya, jangan tebang pilih, ya, semua harus dibersihkan. Katanya sampai 2023, mulai 2018, ya. Kenapa yang ditangkap si Rifasiaan ini aja? Tangkap juga lah direktur-direktur semua sebelumnya. Mulai 2018 itu, kalau benar kerugian itu atau oplos-oplos, markup harga, impor, shipping dan lainnya, itu benar mulai dari 2018, tangkap semua. Jangan tebang pilih. Ya. Gitu ya. Jadi jangan tebang pilih. Pertanyaan lainnya, kenapa kok bisa berhenti, kalian belum tangkap orang-orang ini? Ya, kenapa 2024 tiba-tiba nggak ada korupsi?
Tidak ada pengoplosan, tidak ada markup harga impor, tidak ada markup biaya shipping. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa kok mereka tiba-tiba tobat yang maling-maling ini, ya Rifasian dan kawan-kawannya ini, kok bisa ya korupsi itu, mega korupsi ini berhenti tiba-tiba di 2023? Memangnya 2024 apa yang membuat mereka berhenti bertobat, tidak menakut, tidak mencuri lagi? Ya, sampai kalian tangkap ini awal 2025 kan? Janganlah ya. Apa maksudnya itu? Kok sampai 2024? Ya. Itu harus kalian jawab itu. Kenapa berhenti di 2024? Korupsinya hanya sampai 2023. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya. Ya. Kok bisa kalian langsung simpulkan secara prematur Erick Thohir tak terlibat? Erick Thohir tidak terlibat. Kejagung menyatakan tidak ada bukti konkret yang menunjukkan keterlibatan Erick Thohir dalam kasus dugaan korupsi Pertamina. Ini kata Harley Siregar. Tidak ada catatan Erick Thohir yang ditemukan. Harley Siregar, Kapus Penhukum. Kok bisa menyimpulkan begini? Aduh. Pertanyaannya Harley Siregar dan Sanitiar Burhanuddin. Ya. Masuk akal tidak uang sebesar itu, mega korupsi sebesar itu, pengoplosan dengan besar-besaran seperti itu, markup harga impor besar-besaran seperti itu, dan biaya shipping di markup sebesar itu, dan Erick Thohir tidak tahu sebagai menteri yang bertanggung jawab ya terhadap BUMN-BUMN yang dikoordinasi dia. Kok bisa? Ya. Setidaknya Pak Prabowo Subianto suruhlah mundur Erick Thohir ini. Kalau dia menjabat, masih menjabat, maka dia bisa menggunakan kewenangannya untuk menghapus jejaknya, menghancurkan barang bukti yang bisa jadi mentersangkakan dia, memidana dia. Harusnya kalau kita jadi negara maju, ya, kalau ada indikasi mau menjadi negara maju, maka Erick Thohir ini setidaknya dengan alasan tanggung jawab moral, ya mundur karena dia sudah menteri BUMN sejak 2019 sampai 2024 sampai sekarang. Ya, korupsi itu 2018 sampai 2023. Dia 2019 sampai 2024 kemarin. Berarti overlap. Ketika dia menjabat, ya, itu pun berlangsung, gitu. Kenapa orang ini masih ada di sini? Si Erick Thohir ini, apa? Ini kan harusnya kan, ya dipecat dulu lah, paling nggak dinonaktifkan dulu, gitu loh, supaya tidak ada timpang tindih kewenangan itu. Jadi jangan disimpulkan secara prematur semacam ini, seolah-olah tidak ada bukti konkret, ya. Ya kan biarkan itu mengalir terus. Kalau sudah disimpulkan oleh Kejaksaan Agung bahwa Erick Thohir tidak ada catatan yang ditemukan, ya penyidik yang lain nanti takut menyidik dia karena sudah disimpulkan bosnya Erick Thohir nggak ada keterkaitannya. Kok bisa dia menteri BUMN yang bertanggung jawab, ya? Kita rugi loh, Erick Thohir. Mana tanggung jawab moralmu? Kita rugi. Kita beli Pertamax, ternyata oplosan dari RON 90 atau RON 88. Pertalite atau premium. Mana minta maafmu pada kami konsumen? Ya, dengan markup impor dan markup shipping, harusnya harga BBM itu bisa jauh lebih murah. Ini kan harga sekarang. Yang ada sekarang itu kan harga dari markup kalian. Pertamina yang dibawa pimpinanmu. Saya tidak yakin kau tidak terlibat. Gak yakin saya, walaupun dibilang apa Kejagung. Harusnya kau mundur dulu kalau gak terlibat kau. Saya malu. Saya malu kepada rakyat Indonesia yang sudah dirugikan, ya, membeli Pertamax ternyata hasil oplosan. Saya malu. Ternyata harga impor bahan bakar itu ternyata itu sudah di markup. Saya malu
Ternyata harga shippingnya pun sudah di markup. Saya malu akibat perbuatan-perbuatan ini. Negara harus mengeluarkan subsidi sekian triliun. Malu saya, malu. Saya tidak mampu berarti. Kan begitu. Jangan kau kasih semua tanggung jawab kepada bawahanmu, Rifasian dan lainnya. Itu tanggung jawabmu, Menteri BUMN. Apa ya kerjaanmu? Ngurus bola. Ya sudah, kalau kau mau ngurus bola, ya urus aja bola. Keluar kau dari BUMN itu. Gitu loh. Negara rugi, rakyat rugi, konsumen rugi. Tapi kau masih aja berkeliaran kayak nggak tahu malu ya. Konsumen rugi. Ya kami rugi loh. Yang kami beli berapa itu? Berapa ribu? 12.000, 14.000. Pokoknya dinamis ya harganya. Ternyata hasil oplosan. Oplosan. Ya pantas aja oplosan. Selanjutnya kabinet juga oplosan. Erick Thohir. Ya mundur lah kau, mundur. Ya sudah gagal kau, sudah gagal. Ya ntar lagi apa lagi BUMN yang bermasalah di bawah pimpinanmu, apa lagi statementmu? Saya tidak bertanggung jawab, saya tidak ada bukti. Gak ada rasa malu. Dulu waktu kau jadi Menteri BUMN seolah-olah bla 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 BUMN akan begini, akan begitu, akan begini. Ternyata ya di bawah kepemimpinanmu ini korupsi ini ya 2019 sampai 2023 ya. Meskipun kita tidak tahu alasan kenapa 2024 tiba-tiba tobat Rifasian dan lainnya ini, kan agak tidak masuk akal lah ya. Sebelum ditangkap sudah tobat, ya katanya sudah begini. Apa itu nggak masuk akal itu? Harusnya kan korupsi itu sampai 2024 ditangkap dia sampai 2025. Itu sedang terjadi. Nggak masuk akal tiba-tiba mereka berhenti nyolong, ya, mengoplos, memarkup. Tahun 2023 saja, 2024 berhenti. Apa yang membuat mereka berhenti? Erick Thohir, coba jawab dulu. Kacau kali ya. BUMN yang justru harusnya menguntungkan rakyat malah merugikan rakyat. Dan menterinya pun tak tahu malu. Nanti apalagi BUMN bermasalah di pimpinanmu. Nggak tahu malu kau. Ya. Adaru Energi dan lain-lain tuh punyanya ini sama Boy Thohir abangnya 482.000 hektar tambang. Kekayaannya mereka ini bukan dari mana-mana ya saudara, dari lahan HGU yang dikuasai mereka. Tambang itu tinggal ngambil modal eskavator, modal apa ini, apalah namanya itu, dengan smelter, kaya lah dia. Ya, bukannya hebat-hebat kali mereka ini. Kalau kita pun dikasih HGU tambang pasti kayanya. Ada teman saya juga punya berapa hektar smelter, langsung kaya dia. Bukannya pintar-pintar kali pun dia. Ya. Inilah nggak tahu malu nih ya, sudah Menteri BUMN, ya, pengguna lahan rakyat, HGU, hutan dan segala macam, 482.000 hektar. Hidupmu dari rakyat, hidupmu dari lahan negara. Berikut dengan Boy Thohir itu. Gak tau malu kalian. 482.000 hektar tambang di Kaltim, Kalteng, Sulsel. Ya, hampir seluas Pulau Bali. Ya kalau kau memang fokus ke bola ya sana fokus bola. Tetapi ini indikasi yang kuat. Ya, bobrok kau memimpin apa itu, Pertamina itu. Ya. Gak ada lagi rasa malumu. Minta maaf pada rakyat. Minta maaf pada konsumen. Aduh, parah ya. Kok gak ada rasa malunya orang-orang ini. Aduh. Dikasih makan sama rakyat. Tahe. Aduh, parah. Gak adanya rasa malu Pak Prabowo Subianto. Kenapa orang ini masih dipakai di kabinet Anda? Ya. Biar bisa ditelisik dengan seksama. Biar jangan sungkan-sungkan Sanitiar Burhanuddin di kabinet. Wang. Nggak enak memeriksanya, biar jangan begitu. Ya, jangan kesimpulan prematur langsung bersih dia.
Ya, kami nggak percaya dia bersih. Ya, kalau dia tahu dan tidak melakukan sesuatu pun itu dosa salah itu. Ya. Erick Thohir ini selama BUMN, Menteri BUMN, kalau dia tahu dia tidak melakukan sesuatu, berarti dia parah ini orang. Kalau dia tidak tahu sebagai Menteri BUMN, berarti dia kacau ini Menteri BUMN ini. Layak ini nggak dipakai ini. Untuk apa dipakai orang yang nggak tahu perusahaan-perusahaan BUMN yang di bawah pimpinannya, dia pengaturnya, pengawasnya. Tahe. Ngapain orang ini nampang terus di gaji rakyat ini orang. Bosan kita manusia-manusia munafik, tidak tahu malu ya. Tahe. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.